Saya awali dengan telah lahir anak manusia setengah dewa bernama Hercules, hasil jeripayah olahraga ranjang dewa Zeus dengan wanita manusia bernama Alkemen. Namun istri lain Zeus bernama Ratu Hera tidak senang atas lahirnya Hercules, walaupun namanya terinspirasi dari Hera. Aduh, itu tank topnya jatuh Alkemen, dolar kuning dong saya nanti. Dan Ratu menganggap Hercules sebagai anak haram hasil perselingkuhan suaminya, sehingga dia berniat membunuh Hercules yang masih kicik ini dengan kedua ular kadutnya. Namun untungnya Hercules mewarisi sebagian kekuatan ayahnya dan menghep kedua orai kadut itu dengan tangannya. Luckily, he took after his father. Karena kekuatan itulah Hera tidak dapat membunuhnya. Yang alhasil ketika Hercules dewasa, dia diberikan 12 tugas oleh Hera. Sebuah tugas yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa, yaitu melawan monster Hydra berkepala 5 dan Hercules bisa mengalahkannya. Lalu melawan monster babi segede gaban, lagi-lagi Hercules mampu mengalahkannya dengan sekali pukul. Namun dari semua itu terdapat tugas terberat, yaitu melawan singa Nemea yang memiliki kulit sangat kuat. Senjata tidak mempan terhadapnya, tetapi cetek bagi si Om Otot ini. Hewan itu masih tetap bukan tandingan Hercules. What a load of crap. Ternyata itu adalah sebuah cerita dari seorang bernama Lolaus yang sekarang sedang digantung dengan bujur yang menghadap ke bambu runcing oleh sekelompok perampok yang segera membakar tali. Awalnya Lolaus meminta ampunan karena bujurnya nggak mau ditusbol sama bambu runcing. Tetapi ketika dia melihat kedatangan seseorang, Lolaus menarik kembali ucapannya karena orang tersebut bernama Hercules, orang yang diceritakannya barusan. And not with a sword, or spear, or arrows. No! Hercules. Dengan topi singa di kepalanya, Hercules memerintahkan para perampok untuk minggat dari sini atau mati, karena dia adalah prajurit bayaran yang dibayar oleh raja untuk menangani mereka. Tetapi bos perampok dengan pedenya memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Si bos pikir bahwa dia menang jumlah, tetapi hey, ini yang dilawan pernah main Smackdown. Hercules pun dengan mudah mengalahkan 5 orang yang berlari ke arahnya. Dan ketika para perampok mulai berdatangan, dia memanggil para timnya untuk beraksi, yaitu Autolycus, Atalanta, Amphiarus, dan Teidus, sehingga para perampok pun harus mencium tanah semua alias kalah. Die, Hercules! Hercules lalu menyelamatkan Lolaus yang sebentar lagi bujurnya akan tercolok bambu runcing, dan juga menempeleng bos perampok dengan gadanya hingga dia pindah alam. Setelah itu Amphiarus yang seorang peramal pun memberitahu timnya bahwa mereka akan melakukan persekutuan yang sangat aneh antara singa dan gagak. Bodoh amat dengan hal itu, mereka lalu berpesta di sebuah bar kecil menggunakan emas yang telah mereka dapatkan dari jasanya sebagai pasukan bayaran. Bukan emas kareo ya, tapi emas logam. Di sana Lolaus memberitahu Hercules bahwa para gadis ingin melihatnya, dan dia ini adalah keponakan Hercules. Namun walaupun sedarah, dia tidak memiliki kekuatan seperti Hercules, dan kebisaannya hanya bercerita tentang keperkasaan pamannya saja, seperti yang kita lihat tadi di awal. All the rest of us fight. It is a wonder you share the same blood as Hercules. Pada saat itu Hercules didatangi oleh seorang putri bernama Erginia dari kerajaan Teraj, yang diperintahkan ayahnya Raja Kotis untuk meminta bantuan kepada Hercules beserta pasukannya mengalahkan panglima perang yang memberontak bernama Rhesus, yang menyebabkan peperangan sipil terjadi di kerajaan Teraj, dan banyak korban jiwa tak berdosa menjadi korbannya. Erginia pun akan membayar Hercules and the gang dengan emas seberat badan si Hercules, sehingga itu membuat mereka cengok plus kicep dulu sebentar sebelum akhirnya mereka menerima tawaran tersebut. Kejadian ini persis seperti yang sudah diramalkan Amphiarus. Sesampainya di sana mereka disambut oleh tangan kanan raja bernama Jenderal Sitakles yang diperintahkan Erginia untuk memberitahu ayahnya bahwa Hercules telah tiba. Lalu mereka melihat sebuah kuil Dewi Hera beserta patungnya yang dibangun sebagai pelindung kerajaan Teraj. Erginia tahu legenda Hera yang ingin mematiin Hercules. Begitupun dengan anaknya Erginia bernama Aries yang tahu 12 tugas Hercules. Namun Hera segera membawa Aries pergi sambil memperingatkan kepada anaknya itu untuk jangan dekat-dekat sama Om Brotot itu ya.
manusia, karena setiap ada Om itu pasti ada aja kekerasan. Tetapi Aries masih tetap mengagumi Hercules karena dia sangat kuat. He's Hercules. He's no mere mortal. He's the greatest. Jenderal Sitakles pun memberitahu Hercules beserta pasukannya bahwa raja menyuruh mereka untuk menghadap. Dan Sitakles bertanya kepada Hercules, apakah kamu pernah bertemu raja sebelumnya? Si Otot pun menjawab bahwa dia pernah bertemu dengan raja sebelumnya. Dan kita diperlihatkan ingatan 3 tahun yang lalu Hercules. Ketika telah selesai melakukan tugasnya bersama pasukannya di kerajaan Athena. Dia memiliki sebuah keluarga dengan istri yang cantik dan kedua anak-anaknya yang masih kicik. Di sana Hercules disambut dengan meriah sebagai pahlawan oleh Raja Athena bernama Eurystheus beserta rakyatnya. Karena telah mengalahkan monster Hydra yang ternyata adalah seorang manusia yang memakai kostum orai atau ular. Yang mana ketika perayaan penyambutan sedang berlangsung, tiba-tiba muncul ingatan keluarga Hercules yang dibantai dengan sangat brutali. Locotus awaits. Kembali ke masa dimana bukan masa saya sekarang lagi ngomong, tapi masanya si Hercules. Raja Kotis menyambut mereka di dalam istana. Dan dia baru menyadari bahwa Hercules berjuang dengan pasukannya, tidak seorang diri seperti yang diceritakan dalam Leyendes. Raja Kotis juga sempat menganggap Atalanta tidak cocok dalam tugas ini. Karena dia seorang wanita, tetapi setelah dia menunjukkan penghabisannya dalam memanah, shoot! Raja Kotis menarik kembali ucapannya. Saat di ruang makan... Saat di ruang makan Hercules dan pasukannya diberitahu bahwa Rhesus adalah seorang penyihir yang memiliki mantra yang membuat orang patuh kepadanya. Dia juga memimpin pasukan Centaurus manusia setengah kuda hingga menghabisi pasukan Teras dengan begitu mudahnya. Dan rakyat biasa mau tidak mau harus ikut serta dalam peperangan melawan Rhesus yang dianggap hanya bisa dikalahkan oleh anak dewa. His magic words confuse men and bend them to his will. Menyikapi hal itu, Hercules dan pasukannya akan melatih rakyat biasa yang akan dimulai keesokan harinya dengan membuat sebuah formasi palang, sebuah formasi peperangan paling mutakhir dan jos gandos pada masa itu. Tetapi Theseus dengan mudah memporak-porandakan formasi itu yang karena pasukan rakyat masihlah lemah. Dan Hercules memperingatkan bahwa bila pertahanan mereka tidak kuat, mereka akan mati. Dan mereka harus kembali menguatkan kuda-kudanya untuk memperkokoh formasi dinding. Karena kerajaan Teras bergantung terhadap kalian. Jadi jangan laletoy, jangan klemer-klemer alias laleles ya. To work together. React together. Right. Today's lesson: how not to stab yourselves. Tak lama setelah itu Hercules dipanggil oleh Raja Kotis karena dia mendapatkan informasi dari tim pengintainya bahwa Rhesus berniat menyerang wilayah Besi. Raja Kotis ingin pasukannya bergerak menuju ke sana karena ini adalah waktu yang pas untuk mengagetkan mereka dan mengalahkan Rhesus. Hercules menolak hal itu karena pasukan Teras memerlukan waktu untuk siap bertempur karena sekarang pasukan Teras masih laletoy. Tetapi Raja Kotis menegaskan bahwa bila kita tidak bergerak sekarang, Besi akan dikuasai dan tinggal menunggu waktu saja Rhesus akan menyerang kerajaan Teras sehingga Hercules tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauan raja. The son of Zeus will. Di malam harinya Ares yang sedang berkeliaran di luar istana mendengar erangan binatang di balik kereta Colosseum. Dan ketika dia meneongnya, wow, ternyata itu Theseus yang dirantai berniat mengkerok Ares, namun Hercules muncul di depannya. Dan Ares bertanya, kenapa kok si Om itu kelakuannya begitu? Dirantai pula. Hercules memberitahunya bahwa Theseus lebih mirip binatang daripada manusia. Ketika Hercules menemukannya pada saat perjalanan, itulah mengapa Theseus tidak banyak bicara dan sisi kebinatangannya selalu muncul di malam hari. He never speaks of what he saw. Let's find your mother. Lalu Hercules mengantarkan Ares kepada ibunya yang sedang merawat orang-orang yang terluka akibat perang. Selain jadi ratu, ternyata dia nyambi juga jadi bidan astuti. Di sana Ares berkata ingin menjadi kuat seperti Hercules untuk menjaga kerajaan Teras dan mendengar hal itu, Hercules memberikan kalung gigi Nemea kepadanya yang awalnya akan diberikan kepada anaknya, namun tak sempat keburu mokad. Is this the Nemean lion's tooth? It is. Thank you.
Keesokan harinya pasukan bersiap untuk melakukan perjalanan, yang di sana Autolycus dan Amphiarus memberikan motivasi sedikit kepada para pasukan Terach. Dan saat Hercules sedang memeriksa para pasukan, dia menemukan keponakannya yang menyamar jadi prajurit dan ingin ikut bertempur. Tetapi ditariklah dia oleh Hercules karena Iolaus ini hanya jago bercerita, namun skill pertempurannya nol besar alias gak bisaan. Dan setelah Hercules memberikan pidatonya untuk memperkuat mental pasukan Terach, mereka akhirnya melakukan perjalanan. Move the army out! Setelah melewati satu malam, pagi harinya koloni itu sampai di kawasan besi yang berkabut. Di sana perjalanan mereka terhalang oleh kepala manusia yang dipajang menggunakan tombak. Raja menegaskan bahwa mereka terlambat karena Rhesus telah lebih dulu di sini. Hercules lalu memerintahkan pasukan Terach untuk berjalan ceker masuk ke dalam desa besi yang luluh lantah akibat perang. Terdapat juga mayat-mayat yang berkelimpangan di desa tersebut. Namun ada beberapa mayat bertato yang masih segar. Dan ketika Raja Kotis juga lolos sedang mengecek tubuh mereka, tiba-tiba mereka masuk dalam perangkap barudak bertato, sehingga Hercules memerintahkan pasukannya untuk membuat formasi dinding perisai. Raja Kotis memberitahu Hercules bahwa suku Tato terkena sihir Rhesus hingga tidak bisa membedakan mana teman mana musuh. Sebelum akhirnya Raja Kotis masuk ke dalam formasi pasukannya, Iolaus juga diperintahkan masuk oleh Hercules. Lalu muncul pemimpin dari besi yang memiliki perawakan tinggi besar. Dia menantang Hercules untuk berduel 1 lawan 1, dan tentu si Otot suka akan hal itu. Hercules lalu memakai topi singanya bersama dengan pemimpin besi yang mulai berlari ke arahnya. Melihat pemimpin suku Tato kalah dengan sekali bogeman, pasukan Terach semakin percaya diri dan mengagung-agungkan Hercules bak seorang dewa. Tetapi untuk pasukan besi, mereka sangat marah dan segera berlari untuk menyerang. Hercules lalu memerintahkan pasukannya bersiap ke mode tarung, dan dia beserta CS-CS seperjuangannya mulai menerjang pasukan besi hingga pertempuran pun dimulai. Dan terbukti pendapat Hercules tentang formasi dinding yang dibuat oleh pasukan Terach masih perlu latihan, karena terlihat besi mampu merobohkan satu persatu prajurit yang menjadi pondasi, berbanding terbalik dengan Hercules beserta rekan-rekannya yang mampu mengalahkan suku Tato tanpa hambatan berarti. No retreat! Stay in the wall! Formasi dinding perisai jebol hingga membuat raja harus ikut dalam peperangan menggunakan senjata cambuknya. Tetapi karena sudah tuir atau tua, dia pun kecapean dengan begitu banyaknya pasukan besi yang terus berdatangan. Melihat hal itu, Hercules memerintahkan Tydeus dan Amphiarus mengambil kereta kuda yang terpasang pedang di sisinya. Dan setelah Hercules naik ke kereta, dia mulai kekudaan sambil mengalahkan setiap pasukan besi yang mulai kewalahan. Satu pasukan besi berniat menyerang raja, tetapi dia segera terkena serangan Hercules, yang pada akhirnya pasukan Terach memenangkan pertempuran dengan kehebatan taktik berperang Hercules hingga membuat pasukan besi kocar-kacir melarikan diri. Di atas bukit ada senggok siluet manusia kuda sedang mengawasi mereka yang tidak menyadari keberadaannya. Dan bukannya Rhesus yang mereka dapat, malah prajuritnya yang habis setengah oleh penduduk yang berniat akan mereka tolong lagi. Hercules lalu menyalahkan Kotis karena dia tidak nurut kepadanya. Kan kalau udah gini kamu cuma bisa ngahuleng tarik, makanya beri aku waktu untuk melatih pasukanmu agar siap berperang, ucap Hercules. Dan raja pun menuruti kemauannya. Dan malam pun poek, tim bidan didatangkan dari kerajaan bersama Erginia untuk merawat pasukan yang terluka, termasuk Hercules. Bisa juga ini putra Zeus terluka. Forgive me, I forgot. No mortal can harm Hercules. And,
Your lion's hide is... Erginia merawat luka Hercules sambil mengatakan bahwa Arius akan menjadi raja suatu hari nanti. Dan dia pun menanyakan tentang anak-anak Hercules yang membuat hatinya tersinggung. Dan memilih untuk mengudahin saja perawatan. Yang mana pada saat Hercules tertidur kita masuk ke dalam mimpinya. Yang di sana kedua tangannya berdarah. Dan ternyata Hercules lah pelaku yang telah memaratiin keluarganya. Entah karena alasan apa di sana Hercules juga bingung, linglung dan hanya terdiam ketika Raja Eurystheus memberikan hukuman kepada Hercules untuk minggat dari Athena. Dan kalau balik lagi ke Athena, dia akan dieksekusi mati. Get out, you monster. Get out! Om Otot keluar dari gubuknya karena mendengar suara anak kecil yang ketawa ketiwi. Dia mengikuti suara itu hingga ke dalam hutan dan melihat banyak sekali mayat yang bergelimpangan di sana, termasuk keluarganya. Dan tiba-tiba monster serigala berkepala 3 bernama Cerberus muncul memakan keluarganya. Om Otot pun mengambil tongkat dulu sebelum akhirnya berniat menyerang Cerberus yang juga berlari ke arahnya. Dan ternyata itu hanya halusinasi yang terus menghantuinya. Theseus pun muncul untuk menenangkan Hercules. Keesokan harinya Amphiaraus tahu bahwa Hercules bermimpi buruk tentang Cerberus lagi. Dan menurut Amphiaraus itu adalah sebuah tanda yang hanya dibagikan kepada Hercules seorang. Bahwa dia harus mengalahkan binatang yang menghantuinya, maka hidup Hercules akan tenang. Man cannot escape his fate. Beberapa saat kemudian Ratu Erginia mendatangi CS Hercules untuk menanyakan kebenarannya tentang Hercules yang membunuh keluarganya. Ratu Erginia tahu dari prajuritnya, tetapi hal itu dibantah oleh Autolycus karena pada saat kejadian Hercules tidak mengingat apa-apa. Dan Autolycus percaya bahwa Hercules bukan orang yang membunuh keluarganya karena dia telah bersama Hercules sedari kecil. Dan untuk masalah yang kini dihadapi Hercules, menurut Amphiaraus hanya dewalah yang bisa membantunya. The death of his loved ones haunts Hercules. Only the gods can help him. Come, gather around, soldiers of Greece, and behold! Setelah itu Iolaus mengumpulkan seluruh prajurit untuk memberikan sebuah peralatan perang yang dipakai Hercules terbuat dari bahan monster-monster yang telah dikalahkannya ketika menyelesaikan 12 tugas. Seperti perisai, helmet, dan baju jirah yang terbuat dari kulit monster babi. Jenderal Citacles tidak mempercayai hal-hal tersebut. Namun ketika dia menggunakan baju jirahnya yang melindunginya dari serangan Tydeus, para pasukan mulai mempercayainya, termasuk Jenderal Citacles yang malu lalu pergi begitu saja. Menggunakan perlengkapan tempur made in Hercules, mereka pun mulai berlatih dengan diinstrukturi oleh Amphiaraus yang mengajari cara menggunakan tombak. Atalanta mengajari cara memanah. Hercules mengajari cara bertarung menggunakan pedang. Dan untuk Iolaus, dia belajar sendiri mengunuskan pisau imutnya dan sempat diledek oleh Citacles. Awas, itu tajam, nanti kena badan berdarah loh. Sementara Autolycus dan Theseus mengajari formasi dinding perisai sampai mereka lihai dan siap untuk melakukan pertempuran. Tim pengintai pun membawa kabar bahwa Rhesus beserta pasukan manusia setengah kuda sedang berkemah di pegunungan Styx. Dia pun segera minggat kembali untuk mengamati keadaan. Dan karena kali ini semua pasukan sudah ready untuk berperang, Hercules memerintahkan mereka untuk melewati hutan karena dia memiliki sebuah rencana. Di luar, Hercules menanyakan tentang ramalan peperangan dengan Rhesus kepada Amphiaraus. Apakah menang atau tidak? Dan Amphiaraus menjawab bahwa dewa tidak memberitahukannya. Malahan dia diperlihatkan tentang kematiannya sendiri. Namun Amphiaraus tidak gentar sedikit pun. Sampailah mereka di lapangan yang luas dan memperlihatkan siluet Centaurus berada di atas bukit beserta ratusan prajurit musuh yang sudah siap menyambut pasukan Terrax. Dan rumor Centaurus itu adalah bohong. Mereka hanya manusia biasa. Petinggi musuh mulai mendekati Hercules beserta barayanya. Dan akhirnya Rhesus menampakkan mukanya dengan satu orang lagi. Dan sungguh mengejutkan karena dia adalah pasukan pengintai Terrax yang berkhianat. Ketika Terrax masuk dalam perangkap musuh di besi pun karena ulah orang ini. Dan membuat raja sangat kesal. Rhesus lalu kembali menuju prajuritnya dan segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Tetapi Hercules pun memperlihatkan rencana yang dimaksud untuk mensurpreskan pasukan Terrax yang seketika Atalanta beserta Theseus keluar dari dalam hutan dengan kereta kencananya seperti Cinderella.
Namun Atalanta dan Thaddeus harus terjatuh dari keretanya dan mereka mulai bergabung bersama kawan-kawannya yang sedang bertempur. Dan karena kali ini pasukan Terrace sudah terlatih, formasi dinding perisai itu tidak tertembus sama sekali. Bahkan mau sebanyak apapun musuh menerjang, mereka mati semua. Melihat kejadian itu, Resus segera memerintahkan panah api untuk menembak. Dan tentu pasukan Terrace sudah memiliki counternya dengan membentuk pondasi dinding perisai yang sangat kuat dengan menjaga bagian atas hingga kini formasi itu sudah sempurna, yang membuat pasukan Resus pun berlari ketakutan karena mustahil untuk menang. Tetapi untuk Resus, dia berpikir bahwa jika dia mampu membunuh Hercules, dia pasti menang. Tetapi bukan gelut ini mah, karena Resus hanya dianggap beras karung sekilo aja oleh Hercules. Ketika kembali menuju kerajaan Terrace, mereka disambut dengan meriah, terutama Resus yang menjadi tahanan perang. Namun bedanya dia dilempari oleh apa saja sambil dicemooh. Lalu Jenderal Sitakles memberikan tendangannya kepada Resus yang tidak berdaya, menganiayanya sampai Hercules datang untuk menghentikan aksi Sitakles. Di sana Resus pun memberitahu Hercules bahwa dia membantu pihak yang salah, karena sebenarnya Raja Kotis lah yang membuat perang ini terjadi. Mendengar hal itu, Hercules kepikiran hingga ketika perayaan pun dia masih terdiam melihat Resus yang digantung seperti hiasan binatang dan Raja Kotis yang diberikan mahkota bak seperti pahlawan. Padahal si kolot itu hanya diam saja saat peperangan. Hercules pun lalu menghampiri Erginia untuk mendesaknya agar memberitahukan kebenarannya. Where are you going? You lied very well. Clearly your father's daughter. Erginia pun membeberkan semuanya bahwa Raja Kotislah yang telah membuat perang sipil terjadi karena kakek kolot itu ingin menguasai sepenuhnya kerajaan Terrace, dan dia juga tidak ada pilihan lain selain ngawadul atau berbohong, karena jika tidak anaknya akan dieksekusi oleh Kotis seperti yang dialami oleh ayahnya Arius dulu dengan diracun oleh Kotis untuk menjadikannya sebagai raja. Sehingga itulah alasan Resus membelot dan melawan Kotis, yang mana ketika Erginia meminta bantuan kepada Hercules, si Om Otot sudah tidak percaya lagi dan seketika muncul Sitakles di belakangnya karena Raja Kotis ingin bertemu dengan Hercules. Dia pun segera menghampiri si kakek kolot bau tanah itu dengan mengatakan bahwa Kotis telah mengkhianatinya. Tetapi Raja Kotis mengatakan bahwa Hercules hanya seorang tentara bayaran. Jadi untuk masalah itu Hercules tidak perlu tahu. Toh yang Hercules mau cuma emas karyo kan? Tetapi di sana Raja Kotis menawarkan Hercules untuk menjadi panglima perangnya, namun Hercules menolaknya hingga membuat Kotis mengeluarkan kata-kata yang menyinggung hati Hercules, si pembunuh keluarga katanya, dan membuat Hercules marah, yang mana hal itu adalah jawaban bahwa Hercules menolak tawaran raja dan dia pun diperintahkan pergi dari sana sambil membawa bayaran berupa emas seberat badannya. You will be paid in full. Bring them the gold. Di luar, ketika mereka akan meninggalkan kerajaan Terrace, Hercules melihat para penduduk yang waas menatap ke arahnya. Yang karena merasa kasihan plus juga bersalah, dia memberikan sebungkus emasnya kepada Autolycus dan berniat untuk menyelamatkan penduduk Terrace dari kebiadaban Kotis sebagai balasannya. Autolycus pikir itu hal gila karena mereka di sini hanya sebagai tentara bayaran dan mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun Hercules tetap dalam pendiriannya, yang di sana Atalanta, Thaddeus, Lolaus juga Amphiaraus ikut bersama Hercules karena menurutnya malam ini adalah kematiannya terkena oleh tombak api. Tetapi untuk Autolycus, dia pun memilih meninggalkan teman-temannya dengan kereta kuda. Namun sebelum pergi, Hercules berterima kasih kepadanya karena telah menemaninya hingga sampai sejauh ini. Live like a king, my friend. Atalanta segera membunuh dua penjaga sebelum akhirnya masuk ke dalam istana. Tetapi tiba-tiba mereka dikepung oleh pasukan Terrace dari berbagai sisi dan Raja Kotis muncul di depan Hercules dengan mengatakan bahwa kamu diajak gabung gak mau, disuruh pergi malah balik lagi, dan kini ingin mengalahkanku. Otot. Lalu Sitakles mengancam Hercules bahwa dia akan membunuh keponakannya karena Sitakles tahu anak itu tidak bisa bertarung. Lalu Erginia datang beserta Arius dan Sitakles mengatakan kepada Kotis bahwa dia bersekongkol dengan Hercules, yang alhasil Erginia pun berniat untuk dimasukkan ke penjara juga. Sementara Arius akan dibawa oleh kakeknya. Namun sebelum itu Arius memeluk dulu Hercules dan tanpa sengaja Om Otot mengambil kalung taring Nemeanya yang dia simpan di antara hiasan tangannya sebelum akhirnya dipingsankan.
Beberapa saat kemudian Hercules dirantai kedua tangannya dan di sana memperlihatkan siluet Cerberus dan ternyata itu hanyalah 3 serigala biasa namun sangat buas beserta majikannya yang muncul yaitu Raja Eurystheus karena Kotis ingin bersekongkol dengannya karena ingin menjadi kaisar. Sungguh berambisi sekali kakek edan ini. Tetapi fokus di sana Eurystheus membeberkan fakta yang mengejutkan bahwa ketiga serigalanya lah yang telah membunuh keluarga Hercules yang saat itu dia dibius dengan jamu berwarna merah hingga pingsan. Karena Eurystheus tidak mau gelar rajanya tersingkir oleh Hercules yang diagung-agungkan sebagai dewa oleh para penduduk. Eurystheus di sana juga memberitahu kebrutalan 3 serigalanya yang memakan keluarga Hercules dan tentu itu membuat sakit hati si Om Otot. My wife! My children! Demi ambisi Kotis Peot malah berniat untuk mengeksekusi putrinya sendiri, darah dagingnya sendiri, sungguh biadab sekali. Namun ketika Erginia akan dieksekusi, Hercules mendapatkan motivasi dari Amphiaraus bahwa kami percaya kepadamu, kami percaya dengan kekuatanmu. Apakah kamu hanya seorang prajurit bayaran saja yang membunuh demi emas? Apakah namamu hanya sebuah legenda, wahai Otot? Dan itu membuat Hercules pun berubah mimiknya yang mana ketika Amphiaraus mengatakan siapa dirimu, Otot pun menjawab bahwa dia adalah Hercules dan tiba-tiba kekangan kedua rantai yang menantangannya pun hancur sehingga dua raja yang haus akan ambisi ini pun pergi keluar ruangan penjara sambil melepaskan 3 serigala untuk menerkam Hercules sementara Erginia membuka pintu jeruji besi teman-teman Hercules dan awalnya dia cukup kesulitan melawan 3 serigala yang menggigit setiap tubuhnya. Namun pada akhirnya Hercules mampu mengalahkan para serigala itu. Para raja pun kabur saat teman-teman Hercules berhasil terbebas termasuk Rhesus dan mereka segera mengejar raja otak dengkul itu untuk menuntut balas. Namun ketika mereka sedang melawan pasukan T-Rex di tangga, satu prajurit melemparkan tombak ke arah Amphiaraus percis seperti ramalannya dan dia pun sudah legowo aja dengan kenyataannya. Tetapi Hercules memfokuskan pengejarannya kepada Eurystheus karena telah memfitnah dirinya dan hal yang tidak bisa dimaafkan membunuh keluarganya. Yang sekarang Eurystheus meminta kepada Hercules untuk tidak membunuhnya dan akan memberikan emas berapapun yang dia mau. Eurystheus terus meminta ampun kepada Hercules dan meminta maaf, tetapi Hercules pun menyuruhnya untuk minta maaf saja kepada keluargaku di alam baka dan langsung menusuk Eurystheus hingga dia mati. Tiba-tiba Hercules ditarik oleh Citacles dengan senjata raja dan ketika dia akan mengalahkan Hercules menggunakan senjata gadanya, timing yang sangat tepat diperlihatkan oleh Iolaus yang menusuk Citacles dari belakang hingga dia pun mati. Setelah mengalahkan prajurit yang berada di dalam, Hercules dan teman-temannya keluar tepat di lokasi kuil Hades dan sudah disambut oleh ratusan pasukan T-Rex dengan dipimpin oleh Kotis yang memerintahkan Hercules untuk menyerah karena jika tidak Arius akan dibunuh. Namun wow, Autolycus muncul dengan melemparkan kunainya dan memerintahkan teman-temannya untuk menghajar siapa saja yang penting musuh katanya. Di mana hal itu membuat Arius mampu melarikan diri, namun pemanah sudah siap untuk menembaknya. Yang di sana Tydeus berlari ke arah Arius untuk melindungi semua tembakan yang menerjang ke arahnya, hingga Arius berhasil selamat. Tetapi untuk Tydeus dia terkena satu lesatan panah. Merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup, Tydeus pun menerjang pasukan pemanah untuk menghabisi mereka semua, hingga dia terkapar dengan beberapa anak panah yang tertancap di badannya. Hercules lalu mengangkat Tydeus dan mereka segera berlari menuju kuil Hades sementara Amphiaraus dan Iolaus merobohkan obor untuk memperlambat gerakan pasukan Kotis. Ketika sudah sampai di atas, Hercules melihat Sakaratul Maut, teman paling setianya Tydeus. Dan untuk kali pertamanya dan selama saya nonton ini film, saya bisa mendengar Tydeus berkata, yaitu menyebut nama Hercules sebelum akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Hercules.
Hal itu membuat Hercules murka dan mengumpulkan semua kekuatannya untuk merobohkan patung Hades yang mustahil bagi orang normal melakukannya, karena Kotis memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam mode perisai pengunci. Dan ketika mereka mulai menaiki tangga, boom, Hercules mampu meruntuhkan patung Dewa Hades hingga para prajurit Teraj kocar-kacir kembali ke bawah. Dan mampusnya kakek kolot Kotis dicium oleh kepala Hades sampai dia pun terjatuh ke jurang dan pasti mati kecuali kalau dia Superman bisa terbang. Melihat keperkasaan dan kekuatan Hercules yang begitu edan, para prajurit Teraj menunduk untuk memberikan penghormatan kepadanya sambil meneriaki nama Hercules, 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 begitu kata mereka. Dan Amphiarus berbicara kepada kita, apakah kalian ingin tahu kebenaran tentang Hercules? Jujur katanya dia lebih suka yang versi legendanya. Namun untuk menjadi pahlawan tidak perlu terlahir sebagai anak dewa. Kalian harus yakin bahwa diri kalian mampu untuk menjadi pahlawan. Dan apakah Hercules adalah putra Zeus? Amphiarus tidak tahu menahu soal itu karena seharusnya dia sudah mati di tombak tadi. Dan film pun beresan.